Ancaman di bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatimah. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Preti Angelika. Yuk kita mulai membahas dari pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan terbukanya peluang produk-produk global untuk masuk ke pasar domestik. Nah, sekarang ayo kita membahas tentang contoh di bidang ekonomi beserta cara penyelesaiannya. Nah, di sini kami akan memberikan dua contoh ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran merupakan sebuah status yang diberikan kepada warga negara yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Angka pengangguran yang tinggi memberikan ancaman ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pengangguran dapat menghambat laju perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan beberapa langkah di bawah ini. Nah, jadi di sini kami ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi setiap warga negaranya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Ketiga, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. Yang keempat, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha. Yang kelima, mendukung bisnis informal. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak asing atau negara lain terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan fokus ke program KB. Dan yang terakhir, kedelapan, menjalankan program transmigrasi. Nah, yang kedua, masalah korupsi. Korupsi merupakan pencurian uang rakyat dengan gaya. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang melekat pada orang yang diberikan jabatan. Meskipun tidak seluruhnya masyarakat Indonesia gemar korupsi, tapi dapat dilihat dengan berita yang di TV mengenai korupsi tidak ada habis-habisnya. Hal tersebut tentu mengganggu perekonomian serta laju ekonomi pada suatu negara. Nah, berikut merupakan beberapa cara untuk mengatasi masalah korupsi. Berikut beberapa cara untuk mengatasi masalah korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum secara lebih kuat. Yang kedua, menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi. Yang ketiga, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Yang keempat, membekali diri dengan pendidikan religi secara intensif. Dan yang terakhir, menjaga eksistensi para aktivis. Nah, sekarang kita udah sampai di kesimpulan loh. Dari materi tadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Ancaman dari bidang ekonomi pasti dirasakan oleh setiap negara. Dengan menerapkan kebijakan yang baik, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, menekan angka korupsi, mengurangi kebiasaan impor dan utang luar negeri, maka kondisi ekonomi suatu negara bisa menjadi lebih stabil. itu aja kesimpulan dari kami. Kami akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.